Halo, perkenalkan namaku Safira Meida Putri. Jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang fungsi seni. Fungsi secara umum adalah sebagai unsur budaya, seni hadir atau diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik lahir maupun batin. Sebuah unsur budaya akan tetap terpelihara keberadaannya jika unsur budaya tersebut masih berfungsi dalam kehidupan sosial. Dalam fungsi seni memiliki fungsi individual, yaitu manusia terdiri dari unsur fisik dan psikis. Salah satu unsur psikis adalah emosi, maka fungsi individual ini dibagi menjadi fungsi fisik dan fungsi emosi. Fungsi fisik ini banyak dipenuhi melalui seni pakai yang berhubungan dengan fisik seperti busana, perabot, rumah, alat transportasi, dan sebagainya. Fungsi emosi ini dipenuhi melalui seni murni baik seniman maupun dari pengamat atau konsumennya, contohnya lukisan, patung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fungsi sosial, artinya dapat dinikmati dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dalam waktu relatif bersamaan. Fungsi ini dikelompokkan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada rekreasi, kedua komunikasi, yang ketiga edukasi, dan yang keempat ada religi. Untuk yang pertama ada rekreasi, seni dapat digunakan sebagai sarana untuk melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan, contohnya dengan menonton film, komedi, atau pergi ke tempat rekreasi dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikasi, seni dapat digunakan untuk mengkomunikan suatu seperti pesan, kritik, kebijakan, gagasan, dan produk kepada orang banyak. Contohnya adalah iklan, poster, spanduk, dan lain-lain. Yang ketiga ada edukasi atau pendidikan, yang juga dimanfaatkan untuk sebagai sarana penunjangnya. Contohnya adalah gambar ilustrasi pada buku pelajaran, poster ilmiah, dan lain sebagainya. Yang keempat ada religi atau untuk keagamaan yang dijadikan sebagai pesan keagamaan. Contohnya adalah kaligrafi, arsitektur tempat ibadah, busana keagamaan, dan lain sebagainya. Fungsi seni di sekolah dasar. Pendidikan seni pada umumnya meliputi rupa, seni musik, seni tari, seni drama, atau seni teater. Sejak awal munculnya kurikulum para pendidikan, sejak lama seni telah diasumsikan memiliki peranan penting untuk menghasilkan warga masyarakat yang baik. Tambahan bagi mata pelajaran akademik, program khusus bagi anak-anak yang berbakat, atau kegiatan ekstrakurikuler. Fungsi seni di SD yaitu sebagai media ekspresi, yang artinya kegiatan ekspresi telah dimulai anak sejak lahir. Mula-mula mengekspresikan keinginan nalurinya untuk diketahui ibunya dengan tangisan atau isyarat lainnya. Ada dua macam ekspresi yang terjadi dari anak, yaitu ekspresi kreatif dan ekspresi yang tidak kreatif. Ekspresi kreatif adalah ekspresi yang mengandung kreativitas, terutama yang dijumpai dalam kegiatan berolah seni. Artinya, segala hasil ungkapan anak baik berupa gambar, patung, atau lainnya yang menampakkan keunikan lain daripada yang lain. Sebaliknya, ekspresi yang tidak kreatif adalah ekspresi yang menghasilkan nilai kreatif atau merupakan hasil tiruan, hasil pengulangan, atau hasil jiplakan. Yang kedua sebagai media komunikasi, yang artinya keinginan untuk menyampaikan sesuatu pada orang lain. Keinginan berkomunikasi dapat melalui berbagai media seperti suara, tulis, gerak, dan gambar. Melalui suara, komunikasi dapat diwujudkan dalam bentuk nyanyian atau musik. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai media bermain. Permainan adalah ekspresi tentang hubungan si anak dengan seluruh kehidupan. Sifatnya spontan dan timbul dengan sendirinya. Segala bentuk permainan, kegiatan jasmani, pengulangan pengalaman, fantasi, permainan dengan kelompok, dan lain merupakan gerakan-gerakan yang berusaha mencari perpaduan antara proses mental dan gerak fisik. Fungsi yang keempat yaitu sebagai pengembangan bakat seni. Pada umumnya orang berpendapat bahwa bakat dibawa sejak lahir. Namun bakat yang dipupuk sejak awal akan lebih baik perkembangannya. Sebaliknya, meskipun berbakat tetapi tidak dipupuk, maka akan pudarlah bakat tersebut. Pendidikan seni rupa yang ideal memberikan kesempatan kepada anak yang berbakat untuk memelihara dan mengembangkan bakat sejak awal. Fungsi yang kelima sebagai media kemampuan berpikir. Kegiatan seni dapat melibatkan berbagai alat atau bahan permainan yang secara langsung maupun tidak langsung mengembangkan kemampuan bernalar. Berbagai permainan yang bersifat eksplorasi dan eksperimental memiliki nilai tersendiri. Penemuan tentang sifat, kemungkinan, teknik, serta prosedur pada saat anak melakukan kegiatan seni memotivasi anak untuk berpikir dan mengambil kesimpulan.
Fungsi didik seni rupa hakikatnya adalah sebagai sarana untuk membentuk kepribadian, cipta, rasa, dan karsa secara utuh dan bermakna. Melalui kegiatan praktek berolah seni rupa sesuai dengan potensi maupun kompetensi pribadinya dan kepekaan daya apresiasinya. Manfaat pendidikan seni rupa bagi anak SD. 1. Untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya sendiri. 2. Mengembangkan potensi kreatif anak. Yang ketiga, mempertajam kepekaan anak akan nilai keindahan. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengenal bahan, alat, serta teknik berkarya seni rupa. Yang kelima, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.